Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Alicia berasal dari keluarga paling kaya di negeri. Ayahnya adalah pemilik konglomerasi bisnis yang mencakup bidang konstruksi, farmasi, hingga investasi keuangan lintas negara. Ibunya adalah wanita karismatik yang bijak, dikenal sebagai dermawan yang kerap muncul di berbagai kegiatan sosial. Meskipun hidup dalam limpahan harta, sejak remaja Alicia memiliki tekad yang berbeda. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa hidup mandiri, bukan sebagai bayang-bayang nama besar keluarganya. Saat usianya baru menginjak 17 tahun, ia dengan tegas meminta izin kepada orang tuanya untuk menempuh kehidupan yang normal. Ia menolak kuliah di luar negeri, menolak mobil mewah, bahkan menolak fasilitas supir pribadi. Ia memilih tinggal di kos-kosan kecil di tengah kota Jakarta, menyewa kamar sederhana, belajar, bekerja sambilan di kafe, dan kuliah di universitas negeri. Orang tuanya sempat menolak keputusannya, namun akhirnya luluh oleh kerasnya tekad Alicia. Dengan satu syarat, jika suatu hari ia merasa lelah dan ingin kembali, pintu rumah akan selalu terbuka untuknya. Alicia dan Teguh menjalin hubungan yang sehat. Mereka saling menghargai, saling menguatkan, dan memiliki prinsip hidup yang selaras. Hingga akhirnya mereka memutuskan menikah dalam sebuah acara sederhana sesuai permintaan Alicia. Meski keluarga Alicia bersiap menyelenggarakan pernikahan megah, ia tetap bersikukuh bahwa ia ingin semuanya terlihat biasa. Setelah menikah, Alicia memutuskan berhenti bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Keputusan ini disambut hangat oleh Teguh yang mendambakan istri yang bisa menjaga rumah dengan baik. Namun, tidak dengan ibu mertua Alicia. Di balik sikap lembut dan senyuman dinginnya, ibu mertua Alicia menyimpan penilaian sinis terhadap perempuan yang tidak bekerja. Ia memandang Alicia sebagai beban. Ia tidak tahu siapa Alicia sebenarnya dan tidak mau tahu. Yang ia tahu hanyalah menantunya adalah perempuan yang tinggal di rumah anaknya dan tidak menghasilkan uang. Alicia mencoba bertahan. Ia mencuci, menyapu, memasak, melayani semua anggota keluarga termasuk mertua. Tapi dalam diam, ia dimaki, dihina, bahkan dijebak dengan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Langit sore menguning lembut di atas kota yang sibuk. Di sudut kecil sebuah gang di dekat kampus ternama, berdiri bangunan kos sederhana dengan pagar besi tua yang mulai berkarat. Dari luar, tak ada yang menyangka bahwa salah satu penghuninya adalah pewaris dari keluarga terkaya di negeri ini, Alicia Adinegara, putri tunggal dari keluarga Adinegara yang memiliki puluhan perusahaan raksasa di berbagai sektor industri, dari properti hingga teknologi. Namun Alicia, gadis muda berusia 21 tahun itu, tidak mengenakan kemewahan dalam kesehariannya. Ia bangun lebih pagi dari penghuni kos lainnya, menanak nasi dengan rice cooker kecil miliknya, menyapu kamar sempit berukuran 3x4 meter yang penuh dengan buku-buku, dan mempersiapkan diri untuk kuliah. Alicia memilih hidup mandiri sejak masuk universitas. Ia tak mau hidup dengan fasilitas mewah atau dilayani oleh asisten pribadi. Ia ingin tahu sejauh mana ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan karena nama besar keluarganya. Bahkan saat teman-temannya di kampus sibuk membahas mobil baru pemberian orang tua mereka, Alicia justru sibuk mencuci bajunya sendiri dengan tangan dan bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di ujung jalan kampus. Tidak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya dirinya. Nama belakang Adinegara pun ia sembunyikan, cukup mengenalkan diri sebagai Alicia W. dari luar kota. Meski hidupnya tampak sederhana, ia menjalani semuanya dengan tekad dan ketulusan. Ia tahu bahwa hidup dalam bayang-bayang kekayaan keluarga hanya akan mengaburkan jati dirinya. Ia ingin tahu siapa dirinya tanpa bantuan nama besar itu. Setiap hari selepas kuliah, ia bekerja hingga malam. Ia menyajikan kopi, membersihkan meja, hingga menutup kafe di pukul 10 malam. Meski lelah, ia selalu pulang dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tidak mengeluh. Ia tidak ingin memanjakan dirinya dengan kenyamanan. Ia percaya bahwa setiap jerih payah akan terbayar pada waktunya. Dan benar saja.
4 tahun kemudian, Alicia lulus dengan predikat cum laude dari jurusan manajemen bisnis. Tak satu pun tahu bahwa di hari wisuda itu, ayah dan ibunya, 2 orang terpandang dengan pakaian formal paling elegan, duduk jauh di belakang dengan menyamar sebagai pasangan tua biasa, hanya untuk melihat putri mereka menerima ijazah tanpa sorotan khusus. "Dia berhasil," bisik sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Setelah lulus, Alicia melamar pekerjaan di beberapa perusahaan tanpa menggunakan koneksi apapun. Ia ingin berjuang dari bawah. Salah satu perusahaan yang menerimanya adalah PT Surya Perkasa Group, sebuah perusahaan berkembang yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Tak ada yang tahu bahwa pemilik saham mayoritas dari perusahaan itu adalah ayahnya sendiri. Namun sang ayah sengaja membiarkan putrinya berjuang dari staf administrasi terlebih dahulu tanpa campur tangan. Disinilah ia bertemu dengan Teguh, seorang senior yang sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Teguh adalah sosok pria yang tampan, bertanggung jawab, dan selalu ringan tangan dalam membantu siapapun. Ia tidak suka menonjolkan diri, dan selalu bersikap sopan kepada siapapun, termasuk kepada pegawai baru seperti Alicia. Awalnya, hubungan mereka sebatas rekan kerja biasa. Teguh membantu Alicia memahami sistem kerja perusahaan, bahkan rela tinggal lebih lama untuk menjelaskan laporan-laporan yang kompleks. Mereka sering bertemu saat lembur, berbagi makan malam sederhana dari warung kaki 5, dan perlahan keakraban itu tumbuh menjadi rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Tanpa mereka sadari, hari-hari yang dilalui bersama telah menumbuhkan benih cinta yang tak bisa disangkal. Teguh terpikat oleh ketulusan dan kerja keras Alicia, sementara Alicia menemukan sosok pria yang tidak melihatnya dari kekayaan, melainkan dari siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian, Teguh menyatakan perasaannya dengan cara yang sederhana namun penuh ketulusan. Di depan kafe tempat mereka sering makan malam, di bawah cahaya temaram lampu jalan, ia berkata, "Aku nggak tahu bagaimana caramu menjalani hidup ini, Liz. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin selalu ada di sisimu." Alicia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dengan senyum yang tulus. "Aku pun begitu." Beberapa bulan kemudian, setelah menjalani hubungan yang sehat dan saling mendukung, Teguh melamar Alicia. Ia tidak tahu siapa Alicia sebenarnya. Bahkan saat melamar pun, Teguh hanya membawa cincin sederhana yang dibelinya dengan tabungan lembur selama 3 bulan. Pernikahan mereka berlangsung hangat, sederhana namun penuh cinta. Hanya keluarga terdekat dari pihak Teguh yang hadir. Orang tua Alicia datang dengan identitas samaran, hanya sebagai kerabat dari luar kota. Alicia masih belum ingin membuka jati dirinya. Setelah menikah, Alicia memutuskan untuk berhenti bekerja. Ia ingin fokus membangun rumah tangga dan menjalani hidup sederhana bersama suaminya. Keputusan itu disambut baik oleh Teguh, yang percaya bahwa rumah tangga adalah kerjasama 2 arah, dan tidak selalu soal kontribusi finansial. Namun tidak semua pihak menerima keputusan itu dengan senang hati. Hari-hari awal pernikahan Alicia dan Teguh adalah potret dari kehidupan sederhana yang penuh kebahagiaan. Mereka tinggal di rumah milik orang tua Teguh, sebuah rumah tingkat 2 di pinggiran kota yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk ditinggali bersama keluarga. Awalnya, Alicia merasa beruntung bisa hidup dengan mertua yang terlihat ramah. Ibu Teguh, Bu Rani, menyambutnya dengan senyuman manis saat pertama kali Alicia menginjakkan kaki di rumah itu sebagai menantu. Namun, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sorot mata tajam yang diam-diam menilai. "Jangan sungkan ya. Di rumah ini kamu anggap aja kayak anak sendiri," kata Bu Rani saat itu. Alicia tersenyum dan mengangguk, meski di dalam hati ada rasa tak nyaman yang muncul sekelebat. Hari-hari berlalu, dan Alicia mulai mengambil alih tugas-tugas rumah tangga. Ia bangun lebih pagi untuk memasak, membersihkan rumah, menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga, bahkan mencuci pakaian Bu Rani dengan tangan. Ia melakukannya tanpa keluhan sedikit pun. Teguh yang bekerja dari pagi hingga sore, tak pernah melihat bagaimana istrinya menjalankan semua kewajiban rumah tangga dengan disiplin dan keikhlasan. Namun di mata Bu Rani, semua yang dilakukan Alicia tidak pernah cukup.
Suatu pagi saat sarapan, Bu Rani berkomentar sambil menyendok nasi. Telurnya agak asin ya hari ini, lain kali jangan kebanyakan garam. Kalau masak itu dirasa dulu. Alicia menunduk. Maaf Bu, nanti saya perbaiki. Keesokan harinya, saat mencuci baju, Bu Rani menitipkan cucian tambahan berupa spray, sarung bantal, dan tirai. Sekalian ini dicuci, ya? Jangan pakai mesin, lebih bersih pakai tangan. Ucapnya singkat sebelum berlalu ke kamar. Alicia hanya diam. Tangan-tangannya yang kecil mulai kasar karena deterjen, tapi ia tak mengeluh. Ia merasa mungkin ini bagian dari menjadi istri, bagian dari berbakti. Teguh tak pernah curiga. Setiap pulang kerja, ia selalu mendapati rumah bersih, makanan terhidang, dan istrinya yang menyambut dengan senyum. Ia mengira semuanya baik-baik saja. Namun di balik itu, Alicia mulai merasakan tekanan yang mengikis perlahan. Ia tak hanya menjadi menantu, tapi seolah menjadi pembantu di rumah itu. Ia tak diberi ruang untuk istirahat. Bahkan saat tubuhnya mulai terasa lelah dan lesu, ia tetap memaksakan diri mengerjakan semua pekerjaan rumah. Di malam hari, saat Teguh sudah tidur, Alicia sering duduk sendirian di kamar mandi kecil di lantai bawah, hanya untuk menenangkan diri dari rasa lelah yang menumpuk. Ia tak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, tidak pada suaminya, tidak juga pada orang tuanya. Ia merasa, ini jalan yang ia pilih, dan ia harus kuat menjalaninya. Namun tekanan demi tekanan terus datang. Bu Rani mulai sering menyindir soal status Alicia yang tidak bekerja. Enak ya jadi perempuan sekarang, udah nikah, bisa leha-leha di rumah, makan gratis, tidur gratis, katanya suatu pagi saat sarapan. Teguh hanya tertawa kecil, menganggap ibunya bercanda. Tapi Alicia tahu, itu bukan lelucon, dan sindiran itu tidak berhenti. Suatu hari, saat Alicia sedang makan siang, Bu Rani datang dengan nada tinggi. Loh, kamu makan duluan, udah selesai kerja. Wah, hebat ya. Makan 3 kali sehari tapi nggak nyumbang penghasilan. Alicia terdiam. Suapan terakhir nasi di piringnya terasa hambar. Ia ingin menjelaskan, tapi mulutnya seperti terkunci. Ketegangan mulai bertambah ketika Alicia mengalami demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan ia nyaris tak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi karena takut dibilang malas, ia tetap bangun dan memaksakan diri menyapu halaman. Saat itu, Bu Rani keluar dan melihat Alicia sempoyongan sambil memegang sapu. Kalau sakit jangan pura-pura kerja. Tidur aja sana. Jangan bikin halaman makin kotor, katanya ketus sambil berlalu. Kata-kata itu menusuk. Namun Alicia tak membalas. Ia duduk perlahan di tangga depan rumah, menahan pusing yang menyerang. Hingga akhirnya, tubuhnya tak kuat lagi. Ia pingsan di situ, tanpa suara, tanpa keluhan. Yang menemukannya adalah tetangga sebelah, Bu Reta, yang langsung memanggil ambulans dan membawa Alicia ke rumah sakit. Saat Teguh datang, wajahnya pucat melihat istrinya terbaring lemas dengan infus menancap di tangan. Kenapa dia bisa pingsan begini? Teguh marah menatap ibunya dengan penuh tanya. Ya mana saya tahu, tiba-tiba aja pingsan di depan rumah. Elak Bu Rani. Teguh kemudian bicara dengan dokter, dan baru tahu bahwa Alicia kelelahan akut. Kurang tidur, kurang gizi, dan terlalu banyak aktivitas fisik. Setelah Alicia sadar, Teguh duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Alicia tersenyum lemah. Aku nggak mau kamu khawatir. Sejak saat itu, Teguh mulai memperhatikan. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Tangan Alicia yang kasar, mata lelahnya, dan tatapan kosong di sela-sela percakapan. Teguh mencoba berbicara pada ibunya. Namun Bu Rani tak senang anaknya membela istri. Kamu lebih percaya sama perempuan itu daripada ibu kandungmu sendiri? Hubungan mereka mulai retak perlahan. Teguh terjepit di antara cinta pada ibunya dan kesetiaan pada istrinya. Namun cinta sejatinya diuji di titik paling rapuh. Dan ujian itu belum benar-benar dimulai. Setelah keluar dari rumah sakit, Alicia kembali ke rumah dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih. Dokter menyarankan untuk banyak istirahat dan menjaga asupan makanan, namun saran itu terasa seperti kemewahan yang tak mungkin ia dapatkan di rumah mertuanya.
Beberapa hari pertama, Teguh tampak lebih perhatian. Ia menyuruh istrinya banyak beristirahat dan sesekali membantu pekerjaan rumah saat sempat. Namun perhatian itu hanya bertahan sementara. Begitu Teguh kembali disibukkan oleh pekerjaannya, Burani mengambil alih kendali rumah seperti semula. Kalau orang sakit, ya jangan pura-pura butuh istirahat berbulan-bulan. Sakit itu cukup sehari 2 hari, kata Burani saat melihat Alicia masih duduk di ruang tamu, membungkus tubuh dengan selimut. Alicia mencoba menahan air mata. Ia menarik napas panjang, kemudian berdiri dan melangkah ke dapur untuk mulai memasak makan malam. Tubuhnya masih lemas, tapi ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam tekanan. Burani semakin keras terhadapnya. Ia sengaja meninggalkan cucian dalam jumlah besar, menyuruh Alicia membersihkan seluruh kamar atas, bahkan membangunkannya lebih pagi dari biasanya. Semua dilakukan tanpa terima kasih, yang ada hanya kritik dan omelan. Namun, ada satu peristiwa yang mulai menumbuhkan benih kecurigaan di dalam hati Alicia. Suatu pagi saat sedang menyapu halaman, Alicia melihat tetangga depan rumah, Bu Wati, sedang menatapnya dengan raut wajah penuh iba. "Kamu baik-baik aja, Lis?" tanya Bu Wati sambil mendekat. Alicia mengangguk, meskipun tubuhnya sedikit membungkuk menahan pusing. "Maaf kalau saya lancang. Tapi kamu itu sering banget saya lihat diperlakukan nggak enak sama ibu mertuamu. Kamu selalu kerja sendirian, dari pagi sampai malam. Bahkan waktu kamu pingsan, ibu mertuamu cuma ngeliatin kamu dari dalam jendela." Alicia terdiam. Perkataan itu seperti menguak kenyataan yang selama ini ia abaikan. Ia terlalu percaya bahwa semua bisa dilalui dengan sabar. Tapi sepertinya ada batas pada setiap kesabaran. Ia mulai mengingat kembali, beberapa tetangga juga pernah memberi isyarat serupa. Tatapan iba, lirikan penuh simpati, tapi tak seorang pun berani berbicara langsung. Saat malam tiba dan Teguh pulang kerja, Alicia memberanikan diri bicara. "Mat, aku capek. Aku cuma minta waktu buat istirahat. Aku belum sepenuhnya pulih." Teguh menghela napas panjang. "Kamu ini terlalu sensitif. Ibu itu cuma pengen kamu kuat, itu tandanya sayang." "Tapi, Mas," suara Alicia pelan, "sikap ibu bukan bentuk kasih sayang. Aku terus dipaksa kerja, bahkan saat aku sakit. Aku dimarahi karena makan. Aku diminta mencuci semua pakaian, termasuk milik sepupu-sepupu kamu waktu mereka nginap." Teguh menatap istrinya, tapi bukan dengan empati. "Kamu ini kayak anak kecil, Lis. Udah nggak kerja, di rumah cuma begitu doang. Masa capek terus?" Jawaban itu menampar perasaan Alicia. Ia memilih diam, tidak ingin memperpanjang argumen. Namun malam itu ia tak bisa tidur. Matanya terbuka lebar di tengah gelap, hatinya penuh tanya. Apakah ini pernikahan yang ia impikan dulu? Keesokan harinya, Burani kembali mencari celah untuk menyerangnya. Saat mencuci pakaian, salah satu baju Burani yang memang sudah sangat tua dan lapuk robek di bagian lengan. Burani yang melihat itu langsung naik pitam. "Astaga, ini baju kesayangan saya, kamu rusak, dasar nggak becus. Pakai mesin doang aja masih bisa merusak," teriaknya. "Maaf, Bu, bajunya memang udah tipis dari awal. Saya nggak sengaja." "Udah, dasar perempuan nggak tahu diri. Tinggal di rumah ini, makan tiap hari, tidur enak, tapi nggak bisa ngerawat barang orang. Keluar kamu dari rumah ini." Kata-kata itu bergema di telinga Alicia.
Ia berdiri di depan mesin cuci dengan tangan yang masih basah. Air matanya jatuh, namun wajahnya tetap menunduk. Ia tidak berkata apa-apa. Ia masuk ke kamar, mengambil tas kecil berisi pakaian dan barang-barang pribadi, lalu keluar dari rumah tanpa suara. Ia tak langsung ke rumah orang tuanya. Alicia justru naik taksi menuju sebuah hotel di pusat kota. Ia hanya ingin tenang. Di sana, di balik jendela besar kamar hotel yang menghadap kota, Alicia menangis sepuasnya. Namun malam itu juga rekayasa terjadi. Burani menelepon Teguh. Suaranya dibuat gemetar dan panik. "Teguh, istrimu keluar rumah. Saya dengar dari tetangga. Dia pergi dijemput lelaki pakai mobil. Saya nggak tahu dia kemana. Astaga, ini semua gara-gara saya terlalu baik sama dia." Teguh langsung tersulut emosi. Tanpa pikir panjang, tanpa menyelidiki, tanpa bertanya pada siapapun, ia mengirimkan satu pesan singkat ke WhatsApp Alicia. "Aku nggak nyangka kamu seperti ini. Mulai malam ini aku anggap semua selesai. Kita cerai. Aku akan urus suratnya." Pesan itu masuk saat Alicia duduk di pojok tempat tidur, dengan wajah sembab. Ia membaca pesan itu tanpa percaya. Tangannya gemetar, dadanya seperti ditusuk. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena kelelahan, melainkan karena rasa dikhianati. Ia mengetik balasan, tapi menghapusnya. Ia ingin bicara, tapi merasa sudah tidak didengarkan. Ia diam. Ia menangis. Tapi ia tahu satu hal. Dirinya tidak akan hancur karena ini. Keesokan paginya, ia menghubungi kedua orang tuanya. Dan disitulah badai besar dimulai. Pagi itu, udara di kota terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut kamar hotel yang mewah namun terasa asing, Alicia duduk di kursi dekat jendela dengan wajah yang masih sembab. Secangkir teh di atas meja sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ponselnya tergeletak di samping cangkir itu, dengan pesan terakhir dari Teguh yang belum ia hapus. "Kita cerai, aku akan urus suratnya." Alicia mengembuskan napas panjang. Ia tahu dirinya harus mengambil keputusan. Tetap diam dan menanggung semuanya sendiri. Atau memberanikan diri membuka semua luka di depan kedua orang tuanya, yang selama ini ia jaga dari kekecewaan. Dan hari itu ia akhirnya pulang. Mobil hotel mengantarnya ke rumah besar di kawasan elit, tempat ia dibesarkan. Rumah itu jauh dari kesan sombong, meskipun dikenal sebagai salah satu kediaman keluarga terkaya di negeri. Setiap sudutnya dihiasi kemewahan yang tidak mencolok, tapi berkelas. Saat mobil berhenti di depan pintu utama, seorang wanita paruh baya langsung berlari keluar. Ibu Alicia, Nyonya Maura, langsung memeluk putrinya erat-erat begitu melihat wajah pucat dan tubuh kurusnya. "Ya Tuhan, Alicia, kenapa kamu seperti ini, nak?" bisiknya sambil menahan air mata. Pak Adri, ayah Alicia, mengikuti dari belakang dengan langkah tegas. Raut wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi sorot matanya tajam. Ia menatap putrinya dari ujung kaki hingga kepala, lalu memeluknya pelan. "Masuk dulu, ceritakan semua. Tidak perlu sembunyikan apapun lagi." Di ruang tamu yang luas dan hangat, Alicia duduk bersama kedua orang tuanya. Suaranya gemetar saat mulai bercerita, tapi ia menceritakan semuanya, tanpa menyisakan satu bagian pun. Mulai dari sikap Burani, yang sejak awal selalu memandang rendah dirinya, tekanan rumah tangga, pekerjaan rumah yang menumpuk, hinaan, makian, perlakuan tak adil, hingga pemecatan sepihak Teguh lewat pesan singkat. Semuanya ia ceritakan dengan perlahan, dan dengan setiap kalimat. Wajah Pak Adri makin menegang. Nyonya Maura sesekali menghapus air matanya. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini memancarkan kemarahan seorang ibu yang anaknya disakiti tanpa belas kasihan. "Jadi, selama ini kamu diam? Tidak bilang apa-apa?" Suara Pak Adri dalam dan tenang. "Aku tidak ingin ibu dan ayah malu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa menjalani hidup mandiri. Aku pikir dengan sabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku salah." Pak Adri berdiri dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela, menatap keluar dengan kedua tangan di belakang punggung. "Kau tidak salah, Liz. Mereka yang salah.
dan mereka harus membayar semua luka yang telah mereka berikan padamu. Adri, Nyonya Maura menatap suaminya. Sudah cukup kita diam, Maura. Sekarang waktunya kita bicara dengan cara kita. Pak Adri adalah pemilik dari Apian Grup Kencana Nusantara, konglomerasi besar yang memiliki anak perusahaan di bidang perhotelan, konstruksi, media, dan keuangan. Diam-diam, Teguh, menantu yang kini menceraikan putrinya, adalah salah satu manajer di anak perusahaan properti mereka. Ia mendapat posisi itu bukan karena koneksi, tapi karena Alicia yang dulu merekomendasikannya tanpa menyebut jati diri keluarganya. Hari itu juga Pak Adri menghubungi bagian sumber daya manusia di perusahaan tempat Teguh bekerja. Ia meminta riwayat kerja, kinerja, dan semua data administratifnya dikumpulkan. Ia juga memerintahkan agar semua stafnya melakukan pengumpulan informasi mengenai ibu dari Teguh, Burani. Siapa dia, siapa saja relasi sosialnya, apa kegiatan rutinnya, dan siapa saja yang berada di sekelilingnya. Ini bukan balas dendam, kata Pak Adri pada Maura di malam harinya. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kau tahu, Lis, mungkin kuat dan sabar, tapi tidak semua kekuatan harus dipendam. Dia harus tahu bahwa ia tidak sendiri. Sementara itu, di rumah Burani, situasi mulai berubah. Teguh mulai merasa ada yang janggal. Ia yang biasa mendapat laporan dari perusahaan tiba-tiba diblok dari akses email korporat. Semua akses database perusahaan mendadak ditangguhkan. Ibu, kamu nggak tahu apa-apa soal ini? Tanya Teguh malam itu saat makan malam. Burani masih tampak biasa saja. Loh, kamu kenapa tanya ke ibu? Itu kan kantor kamu. Jangan-jangan gara-gara kamu ceraiin si Alicia itu, dia pasti lapor sama orang tuanya. Teguh mengernyit. Tapi, dia nggak pernah cerita siapa orang tuanya. Aku juga belum pernah ketemu. Waktu nikah juga dia nggak mau repot. Bilang cukup sederhana. Ya siapapun orang tuanya, masa segitu hebatnya sampai kamu langsung dipecat? Teguh termenung. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Rasa bersalah mulai menyelinap. Ia teringat wajah pucat Alicia saat terakhir ia lihat. Ia teringat betapa istrinya tak pernah melawan, tak pernah mengeluh, bahkan tak pernah sekalipun mengadu tentang ibunya. Dan satu pertanyaan menghantam pikirannya. Apakah aku telah kehilangan wanita yang justru paling tulus menyayangiku? Pagi itu, suasana kantor pusat Negrup Kencana Nusantara Kartu berbeda dari biasanya. Rapat internal digelar lebih awal, hanya melibatkan direktur-direktur senior dan beberapa orang kepercayaan Pak Adri. Dalam ruangan luas bernuansa krem dan kayu jati itu, Alicia duduk di samping ayahnya untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun menjauh dari bayang-bayang keluarganya. Lis, kau sudah siap? Tanya Pak Adri lembut. Alicia mengangguk. Matanya masih menyisakan luka, tapi kini diselimuti semangat baru, semangat untuk memperjuangkan dirinya. Pak Adri membuka rapat dengan satu kalimat tegas. Kita akan ungkap siapa saja yang terlibat menyakiti putri saya. Kita akan mulai dari laporan aktivitas Teguh dan ibunya. Saya ingin semua data masuk hari ini juga. Salah satu staf khusus mengeluarkan dokumen tebal berisi jejak digital Teguh, mulai dari korespondensi kantor hingga riwayat transaksi perusahaannya. Namun bukan hanya Teguh yang mereka telusuri, melainkan juga Burani. Ini hasil investigasi selama 3 hari terakhir, ujar staf tersebut. Kami telah menelusuri aktivitas Burani, ibu dari Teguh. Ditemukan beberapa informasi mencurigakan. Alicia menatap halaman-halaman laporan itu. Ia tahu ayahnya tidak akan bertindak tanpa bukti konkret. Dan bukti-bukti itu memang mengejutkan. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa Burani kerap meminjam uang dari komunitas arisan mewah dan menyebut bahwa dirinya adalah besan dari konglomerat terkenal, tanpa tahu bahwa identitas keluarga Alicia masih dirahasiakan publik. Ia juga menyebar gosip kepada tetangga dan lingkungan sosialnya bahwa Alicia adalah perempuan pemalas yang tidak tahu diri, dan menyebut bahwa kepergian Alicia dari rumah adalah karena berselingkuh dengan pria lain, tanpa bukti apapun. Ada bukti rekaman CCTV dari tetangga yang menunjukkan Burani berbicara sengaja mengarang cerita kepada Teguh tentang Alicia dibonceng motor oleh pria muda dan menginap di hotel murah.
Laporan itu disertai dengan rekaman suara yang secara jelas memperdengarkan suara Bu Rani. Biar aja dia pergi. Nanti ku bilang ke Teguh kalau dia kabur sama laki-laki. Biar sekalian dia cerain anak itu. Alicia tak bisa menahan air mata mendengar rekaman tersebut. Ia terdiam, tangan gemetar memegang berkas. Betapa tegas seseorang yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri bisa sebegitu bencinya, hingga menjebak dan menghancurkan hidupnya. Pak Adri menatap putrinya. Sekarang kamu tahu alasan kenapa ibu dan ayah tidak akan membiarkan ini semua berakhir begitu saja. Sore harinya, tim hukum grup Kencana dikumpulkan. Mereka ditugaskan menyiapkan 2 langkah. 1. Pemutusan kontrak dan pemberhentian Teguh sebagai manajer cabang properti. 2. Gugatan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap keluarga besar Adri and Maura yang dilakukan oleh Bu Rani secara terbuka, dengan bukti rekaman dan testimoni tetangga. Namun di sisi lain kota, di rumah Bu Rani, Teguh mulai gelisah. Ia baru saja menerima notifikasi resmi dari HRD. Dirinya diberhentikan efektif pertanggal hari itu juga. Tak ada penjelasan lebih lanjut, hanya 1 kalimat menyakitkan. Karena pelanggaran etika internal perusahaan dan konflik kepentingan yang tidak dilaporkan. Ia menggebrak meja. Bu, ibu yakin nggak bilang apa-apa ke siapa-siapa? Teguh bertanya dengan wajah frustrasi. Bu Rani berusaha tenang, meskipun wajahnya mulai pucat. Apa maksud kamu? Jangan-jangan orang tua Alicia punya pengaruh besar di kantor. Mereka tahu kita cerai. Dan, aku pikir aku tahu kenapa aku dipecat. Teguh mulai membuka ulang pesan-pesan lama dari Alicia. Ia membaca ulang pesan terakhir dari Alicia sebelum pergi. Maafkan aku, Teguh. Aku pergi bukan karena orang lain, tapi karena aku tidak kuat. Aku cuma ingin diam sebentar dan menenangkan diri. Aku tidak pernah menyakitimu. Ia menutup ponselnya dan menghela napas panjang. Kepalanya mulai menyusun potongan-potongan peristiwa yang selama ini ia abaikan. Alicia tak pernah memperkenalkan keluarganya secara langsung. Ia selalu membayar kebutuhan rumah tangga tanpa meminta bantuan. Bahkan, ia yang pertama kali merekomendasikan Teguh ke perusahaan properti tempatnya bekerja dulu, melalui email langsung ke manajemen pusat, yang ternyata adalah anak cabang grup Kencana. Teguh berdiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bodoh dan bersalah. Sementara itu, Bu Rani duduk diam di sofa, tampak mulai gelisah. Ia menyalakan televisi untuk mengalihkan perhatian, namun pikirannya berkecamuk. Ia tidak menyangka kebohongan kecilnya bisa berkembang sejauh ini. Tak lama, seseorang mengetuk pintu. Seorang pria berdasi datang menyerahkan surat gugatan kepada Bu Rani. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Dalam surat itu tertulis, tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Nyonya Alicia, serta penghinaan terhadap keluarga Adri and Maura, disertai bukti rekaman dan saksi. Anda dipanggil untuk menghadiri sidang mediasi dalam waktu 7 hari ke depan. Ini nggak mungkin, gumam Bu Rani. Namun semuanya sudah dimulai. Tangan Bu Rani masih menggenggam surat panggilan mediasi dari pengadilan. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat pasi seperti habis disiram air es. Teguh merebut surat itu dari tangan ibunya dan membacanya dengan mata membelalak. Bu, ini beneran? Ibu difitnah? Atau ibu memang... Ibu nggak bermaksud. Ibu cuma marah waktu itu. Emosiku masih tinggi, dan aku pikir, ya, kamu perlu tahu sesuatu supaya nggak ngasih muka lagi ke perempuan pemalas itu. Bu Rani mulai menaikkan nada suaranya, meskipun getaran di suaranya tak bisa disembunyikan.
Teguh mendekat, menatap mata ibunya dengan tajam. Bu, jawaban jujur. Waktu Alicia pergi dari rumah, apa benar ibu yang bilang ke aku bahwa dia kabur dengan pria lain? Ya, tapi ibu cuma bilang itu karena kamu terlalu membelanya. Kamu terlalu buta. Teguh menghela napas panjang. Rasanya dunia berputar lebih cepat di sekelilingnya. Ia menarik kursi dan duduk lemas. Ibu sadar nggak? Alicia itu perempuan yang baik yang tiap hari nyuci baju kita, yang masakin buat ibu pagi siang malam, yang nggak pernah sekalipun ngeluh meski diperlakukan kayak babu. Burani terdiam. Teguh memejamkan mata. Semua rasa bersalah menumpuk di dadanya seperti batu besar yang menghimpit. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka. Alicia selalu tertawa lembut, memasakkan makanan kesukaannya, menyiapkan baju kerja, bahkan mengurut pundaknya ketika pulang lembur. Tak pernah sekalipun Alicia meminta imbalan, tak pernah menuntut macam-macam. Dan ia menceraikannya hanya karena satu cerita dari ibunya, cerita tanpa bukti. Teguh berdiri. Aku harus ketemu Alicia, aku harus minta maaf. Jangan bodoh, saut Burani cepat. Kalau kamu muncul sekarang, kamu cuma akan mempermalukan dirimu sendiri. Dia udah ngaduk-ngaduk kita ke keluarganya. Kamu pikir mereka akan terima kamu balik? Teguh menatap ibunya lama, seolah baru pertama kali melihatnya dengan mata yang benar-benar jernih. Bu, selama ini, aku kira Alicia yang membuat rumah ini terasa jauh. Tapi ternyata, ibu yang bikin rumah ini kayak neraka buat dia. Ia berjalan menuju kamar, mengambil jaket dan kunci mobil. Aku akan cari dia. Kalau bisa, aku mau minta maaf langsung. Kalau nggak bisa, setidaknya aku harus tahu bahwa aku udah berusaha. Sementara itu, di lantai atas kantor pusat Grup Kencana Nusantara, Alicia duduk di ruang kerja ibunya, Nyonya Maura, yang sekaligus merupakan ruang direktur utama. Dinding kaca besar di belakang meja menghadirkan pemandangan kota dari ketinggian. Liz, kamu yakin mau ikut hadir ke mediasi minggu depan? Tanya Nyonya Maura sambil menyesap teh. Ya, ini bukan cuma soal harga diri, Bu. Ini soal penegakan batas. Aku sudah terlalu lama diam, jawab Alicia pelan tapi tegas. Dan soal Teguh? Alicia menghela napas. Aku nggak tahu, Bu. Setengah hatiku masih ingin dia datang dan berkata bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi separuh lainnya sudah terlalu lelah. Nyonya Maura mengangguk perlahan. Apa kamu tahu? Waktu kamu kecil, kamu selalu bilang kamu ingin jadi perempuan yang kuat. Ibu bangga sekali sekarang. Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu punya keberanian untuk meninggalkan mereka yang menyakitimu. Hari itu, Alicia tidak kembali ke rumah keluarga. Ia tinggal di unit penthouse sederhana yang disiapkan oleh ayahnya. Bukan karena pamer, tetapi agar ia tetap bisa hidup tenang tanpa dibayangi tekanan atau rasa kasihan. Di sana ia kembali menyusun hidupnya. Ia mulai mengurus yayasan sosial yang dulu pernah ia impikan saat kuliah, tempat untuk perempuan muda yang ingin hidup mandiri. 3 hari kemudian, Teguh berdiri di depan gedung yayasan itu, menatap logo yang terukir di atas pintu masuk. Yayasan Cahaya Mandiri oleh Alicia Adinegara. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar ketika hendak menekan bel, tapi seseorang di belakangnya menepuk pundaknya lebih dulu. Pak Teguh, sapa seorang wanita berseragam hitam dari staf resepsionis. Ibu Alicia sudah tahu Anda datang. Silakan masuk. Teguh melangkah perlahan ke dalam. Setiap langkahnya terasa berat, seakan tubuhnya diselimuti beban ribuan kenangan. Alicia menunggunya di ruang tamu kecil bernuansa putih dan hijau pastel. Matanya tenang, wajahnya bersih tanpa riasan, dan ia terlihat jauh lebih kuat dibanding saat terakhir Teguh melihatnya. Hari ketika ia meninggalkan rumah dengan koper kecil dan hati yang hancur. Kamu datang, ucap Alicia pelan. Teguh tertunduk. Maaf, Liz. Maafkan aku. Aku nggak dengar kamu. Aku terlalu percaya pada... Kamu terlalu percaya pada ibumu, potong Alicia masih tenang. Dan kamu bahkan tidak bertanya padaku. Teguh tak bisa menahan air matanya. Ia berlutut. Kalau kamu mau aku berlutut seumur hidupku, aku akan lakukan. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Alicia menatapnya lama, lalu berkata,
Aku akan hadir di mediasi, Teguh. Bukan sebagai istrimu lagi, tapi sebagai perempuan yang akan memperjuangkan martabatnya sendiri. Ucapan itu terngiang di telinga Teguh sepanjang malam, membuatnya tak bisa tidur. Pagi itu, ia berangkat ke pengadilan agama dengan perasaan yang kalut. Ia ingin meminta maaf, meluruskan semuanya, dan, kalau bisa, membatalkan semua ini. Namun harapan itu perlahan-lahan hancur saat ia melihat pemandangan yang menyesakkan di halaman pengadilan. 5 mobil mewah berwarna hitam dan silver berjajar di pelataran. Ada Rolls-Royce Phantom Sedan, Mercedes Maybach DO, dan Range Rover SV Autobiography. Mengilap di bawah sinar matahari pagi. Setiap sopir berseragam hitam berdiri tegak membuka pintu untuk penumpang dengan sikap hormat yang mewah tapi tenang. Dari salah satu mobil turun Alicia, mengenakan setelan putih tulang dengan kerudung silk bermotif elegan, langkahnya mantap, wajahnya tenang, dan tubuhnya tegak. Di belakangnya, menyusul seorang wanita parubaya yang anggun, Nyonya Maura Adinegara, CEO Grup Kencana Nusantara, didampingi suaminya, Adri Adinegara, pria pemilik perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Kehadiran mereka seperti badai angin yang meluluh lantakkan harga diri Burani. Burani terdiam. Matanya tak berkedip menatap Alicia dan orang tuanya yang kini berjalan melewati mereka. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Kaki-kakinya limbung. "Bu!" tegur Teguh pelan, memegang tangan ibunya agar tetap berdiri tegak. Tapi yang Burani rasakan bukan sekadar lemas. Ia merasa tercekik oleh kenyataan pahit yang kini berdiri gagah di depannya. Perempuan yang dulu ia hina sebagai benalu, ternyata adalah anak dari keluarga yang bukan hanya kaya, tapi terpandang, dihormati, dan punya kuasa yang tak bisa diabaikan. Alicia berhenti sejenak di depan mereka. "Selamat pagi, Ibu," ucapnya sopan tapi datar. "Ibu masih bisa berdiri. Kalau tidak, kami bisa minta petugas untuk sediakan kursi roda." Kalimat itu terdengar biasa saja, tapi tajam seperti sembilu bagi Burani. Mereka lalu berjalan masuk ke ruang mediasi. Di dalam ruangan, suasana tegang menyelimuti meja panjang berwarna coklat tua. Mediator, seorang hakim perempuan berwibawa, duduk di ujung meja dengan berkas di tangannya. "Saudari Alicia, apakah Anda sudah siap untuk memulai proses mediasi?" Alicia mengangguk. "Ya, Yang Mulia." "Pihak tergugat, Ibu Rani dan Bapak Teguh?" Teguh menjawab dengan suara lemah. "Siap, Yang Mulia." Burani masih membisu. Hakim membuka berkas. Dalam gugatan ini, Saudari Alicia mengajukan permohonan mediasi untuk menyelesaikan persoalan kehormatan dan hak-hak hukum sebagai perempuan, termasuk pencemaran nama baik, penelantaran, dan pemutusan hubungan tanpa dasar. Mohon dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak penggugat. Alicia menatap ke arah Teguh, lalu ke arah hakim. "Saya bukan hanya menggugat cerai. Saya ingin menegaskan bahwa saya selama ini difitnah, bahwa saya kabur membawa pria lain. Itu tidak pernah terjadi. Dan saya punya bukti." Ia meletakkan beberapa lembar tangkapan layar pesan suara dan transkrip panggilan dari nomor Teguh, serta video CCTV saat dirinya pergi dari rumah tanpa membawa apapun kecuali koper kecil. Ada juga pesan WhatsApp dari Teguh yang menceraikannya secara sepihak. Hakim menelaah dokumen itu dengan cermat. "Apakah benar ini suara Anda, Saudara Teguh?" Teguh menunduk. "Ya, itu suara saya." "Dan Saudari Alicia meninggalkan rumah dengan sopan, tidak membawa barang berharga." "Benar." "Jadi kabar bahwa dia kabur dengan pria lain itu tidak benar?" Teguh mengangguk pelan. "Tidak benar, Yang Mulia." Burani memejamkan mata. Tangannya mengepal di pangkuan. "Jadi siapa yang menyebarkan fitnah itu kepada Saudara Teguh?" Tanya hakim dengan nada serius. Tak ada yang menjawab. Nyonya Maura, yang sedari tadi diam, menyisipkan suara tenangnya. "Yang Mulia, kami tidak meminta ganti rugi atau kompensasi materi. Tapi kami ingin kebenaran ditegakkan. Karena fitnah ini bukan hanya melukai Alicia, tapi juga mencoreng martabat keluarga kami." Teguh menoleh dengan cepat. "Saya siap meminta maaf, secara tertulis dan terbuka. Dan saya bersedia hadir di hadapan publik kalau perlu." Hakim mencatat pernyataan itu. "Dan Saudari Alicia, apa yang Anda inginkan dalam hasil akhir mediasi ini?"
Alicia tersenyum tipis. Saya hanya ingin mereka berhenti menyebar cerita palsu. Dan saya ingin perceraian kami dicatat sebagai sah. Karena pengabaian dan pemutusan sepihak oleh pihak suami, tanpa noda bahwa saya yang bersalah. Hakim mengangguk. Baik, jika tidak ada keberatan dari pihak tergugat. Teguh menggeleng. Saya kira keberatan. Bu Rani akhirnya bersuara, lirih dan nyaris tak terdengar. Saya juga tidak keberatan. Mediasi itu ditutup dengan keputusan damai. Tapi bagi Bu Rani, rasa malu dan kekalahan yang ia rasakan hari itu akan terus membekas. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Alicia berhenti di depan Teguh sekali lagi. Kamu pernah bilang aku nggak akan pernah bisa hidup tanpa keluarga kalian. Hari ini aku cuma ingin bilang, terima kasih. Karena kalian meninggalkanku, aku jadi tahu siapa diriku sebenarnya. Alicia melangkah keluar, diapit oleh orang tuanya dan staf hukum dari grup Kencana Nusantara. Deretan mobil mewah kembali menarik perhatian orang-orang yang berkumpul di halaman pengadilan. Dan Bu Rani, ia hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan Alicia masuk ke dalam mobil Rolls-Royce sambil memegang tangannya sendiri yang dingin, gemetar, dan dipenuhi penyesalan. Setelah rombongan Alicia pergi meninggalkan halaman pengadilan dengan deretan mobil mewah yang membuat mata semua orang terpaku, keheningan menggantung di antara Teguh dan ibunya. Mereka tidak langsung pulang. Bahkan saat supir mereka sudah membukakan pintu, Bu Rani belum beranjak. Tubuhnya seperti beku. Matanya memandang kosong ke jalan. Sementara suara langkah kaki para pengunjung pengadilan yang mulai bubar seperti gema yang tak bermakna. Teguh menoleh. Bu, ayo pulang. Bu Rani tak menjawab. Bibirnya kering. Napasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat. Bahkan lebih pucat dari saat terakhir kali ia jatuh sakit bertahun lalu. Ayo, Bu. Di mobil aja, ujar Teguh lagi. Kali ini lebih lembut, mencoba membimbing tangan ibunya. Namun, sesaat setelah ia menarik lengan Bu Rani dengan lembut, tubuh itu ambruk. Bah! Teguh memekik. Para pengunjung di sekitar langsung menoleh. Beberapa berlari ke arah mereka. Sang supir yang sigap segera menelpon ambulans sementara Teguh memeluk tubuh ibunya, yang tak sadarkan diri dengan wajah panik. Di Rumah Sakit Adi Nugroho, ruangan VIP 305, Bu Rani berbaring lemah dengan infus di tangan dan oksigen terpasang di hidungnya. Dokter baru saja keluar dari ruangan saat Teguh mengejarnya di lorong. Dok, gimana kondisi ibu saya? Dokter itu menatapnya serius. Tensi beliau sangat tinggi. Serangan ini bisa berakibat fatal kalau terjadi lagi. Kami curiga ada riwayat hipertensi berat yang tidak tertangani dengan baik. Teguh menelan ludah. Apakah ini stroke? Belum sampai ke tahap itu, tapi sangat berisiko. Kami sarankan ibu Anda dijauhkan dari tekanan emosional yang berat. Kalau perlu, rawat inap untuk terapi pemulihan psikologis pun diperlukan. Teguh mengangguk. Baik, Dok. Saat dokter pergi, Teguh kembali ke dalam ruangan. Di sana ibunya sudah membuka mata, tapi sorot matanya kosong. Ia menatap langit-langit ruangan, tak memedulikan kehadiran Teguh. Purani berkedip pelon. Aku minta maaf, lirih Teguh. Tak ada respons. Aku nggak tahu semua akan seburuk ini. Baru kali ini, Teguh menyadari sesuatu yang ia tolak bertahun-tahun. Kesombongan ibunya bukan tameng, melainkan luka. Luka yang dibiarkan membusuk, lalu menguasai hatinya, dan menjadikannya manusia yang gemar merendahkan orang lain demi mengangkat dirinya sendiri. Dan ia, Teguh, anak satu-satunya yang paling dibanggakan, telah memperpanjang luka itu.
Sementara itu, di sisi lain kota, Alicia duduk di taman belakang rumah besar orang tuanya. Rumah itu lebih pantas disebut istana. Arsitekturnya modern klasik, halaman belakangnya seluas lapangan sepak bola, dengan air mancur di tengah, dan gazebo bergaya Eropa di sisi utara. Ia menyeduh teh hangat sambil memandangi matahari sore yang mulai tenggelam. Rambutnya diurai, ekspresinya tenang, tapi ada sisa luka yang belum selesai di sudut matanya. Nyonya Maura duduk di sampingnya, meletakkan tangan di bahu putrinya. "Mak, kenapa rasanya aneh? Harusnya aku lega, kan?" Lega memang nggak selalu datang dengan senyum, sayang. Kadang datang dalam bentuk hening. Alicia menatap ibunya, menahan air mata yang mulai naik ke permukaan. "Aku nggak pernah minta jadi perempuan hebat, Ma. Aku cuma pengen dicintai, dihargai." Nyonya Maura menarik napas dalam. "Kamu sudah terlalu lama menyembunyikan siapa kamu. Membuat dirimu kecil demi keluarga suami, yang bahkan tidak mau tahu siapa kamu sebenarnya." Alicia menunduk. "Aku kira, dengan jadi sederhana mereka akan menerima aku." "Tidak, Liz. Bukan karena kamu sederhana, tapi karena mereka punya hati yang congkak." Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat. Pak Rendra datang dengan ekspresi serius. "Ada hal yang harus kita bicarakan," ucapnya. Alicia dan Nyonya Maura saling pandang. Mereka mengikuti Pak Rendra masuk ke ruang kerja. Di sana, seorang pria muda dengan jas hitam sudah menunggu. Ia berdiri dan mengangguk hormat. "Saya Andre dari tim hukum dan investasi," katanya. "Ada kabar terbaru dari perusahaan tempat Teguh bekerja," ujar Pak Rendra sambil duduk. Grup Mahendra Kencana sebelumnya tidak ingin mencampuri urusan pribadi, tapi setelah fitnah terhadap Alicia beredar, banyak investor mempertanyakan moral dan reputasi manajemen perusahaan tempat Teguh bekerja. Alicia mengerutkan kening. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Alicia. "Kami memutuskan untuk menarik investasi tahap kedua dari perusahaan mereka," lanjut Andre. "Dan karena nama keluarga Mahendra juga ada di Dewan Penasehat, kami menyarankan untuk evaluasi besar-besaran terhadap kinerja manajemen." Nyonya Maura menatap putrinya. "Bukan balas dendam," katanya pelan. "Ini penertiban reputasi. Tak ada tempat bagi orang yang menjatuhkan perempuan dengan fitnah di dunia profesional." Alicia terdiam. Di kantor tempat Teguh bekerja, kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Beberapa rapat darurat digelar, rekan-rekan sejawat mulai menjauh, bahkan atasannya memanggilnya dengan nada sinis. "Kamu tahu nggak, Teguh? Karena tingkah lakumu, kita bisa kehilangan investor terbesar kita. Apa kamu pikir perusahaan ini milik keluargamu?" Teguh hanya bisa terdiam, menunduk dalam diam yang menyesakan. Setiap langkahnya di lorong kantor terasa seperti jalan menuju jurang. Saat kembali ke rumah sakit malam itu, Teguh duduk di samping ibunya yang masih terbaring lemah. "Bu," suaranya pelan. "Ibu dengar nggak? Aku kehilangan semuanya, nama baik, karier, teman." Ia mengusap wajahnya. "Dan dia, aku benar-benar kehilangan Alicia." Bu Rani membuka matanya. Tangannya yang lemah berusaha menyentuh tangan Teguh. "Maafkan, Ibu." Tangis Teguh pecah seketika. Ia memeluk tangan ibunya erat. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi bicara tentang dendam, martabat, atau harga diri. Tapi tentang luka. Luka yang mengubah segalanya. Kalimat itu yang terus diulang-ulang oleh Alicia dalam hati saat ia menatap jendela kaca besar di lantai tertinggi gedung Mahendra Tower. Di hadapannya, pemandangan kota membentang dalam diam. Padat, megah, namun seolah tunduk di bawah kekuasaannya. Hari ini adalah hari pertama Alicia secara resmi menduduki posisi mana Direktur Pengembangan Strategisian di Kencana Nusantara, peran yang selama ini disembunyikan dari semua orang, bahkan dari Teguh, mantan suaminya. Dulu, ia hanya menghadiri rapat-rapat secara virtual, menggunakan nama samaran, dan tak pernah menampakkan diri di media. Tapi kini, semua itu berubah. Ia berdiri dengan nama dan wajahnya sendiri. Ia bukan hanya Alicia, istri yang disia-siakan. Tapi kini, Alicia Adinegara, pewaris sah dari salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. "Selamat datang kembali ke medan sebenarnya, Bu Alicia." Suara itu datang dari Adrian, sekretaris pribadinya yang baru.
Pria muda itu membungkuk dengan sopan sambil menyerahkan map berisi laporan investasi bulan ini. Alicia tersenyum tipis. Terima kasih, Adrian. Mari kita mulai kerja. Ia membuka map itu, matanya menyisir angka demi angka. Ia tahu, perusahaan ini memiliki posisi penting dalam jaringan ekonomi nasional. Maka, posisinya bukan sekadar simbol atau pelarian dari masa lalu, tetapi juga tanggung jawab besar. Namun belum selesai membaca 2 halaman, suara Adrian terdengar lagi. Maaf, Bu. Ada kunjungan di lobi. Ibu dan adik dari Bapak Teguh. Alicia mendongak, ekspresinya langsung berubah. Suruh naik, katanya tanpa ragu. Tak lama kemudian, pintu ruangannya terbuka. Muncul 2 sosok yang ia kenal baik. Bu Rani, yang tampak jauh lebih kurus dan lemah daripada terakhir kali ia lihat, dan Lina, adik Teguh, yang menggandeng ibunya dengan hati-hati. Assalamualaikum, ucap Lina pelan, suaranya terdengar takut-takut. Waalaikumsalam, silakan duduk, jawab Alicia datar, tapi sopan. Bu Rani duduk perlahan, matanya tak mampu menatap langsung ke arah Alicia. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Ibu datang bukan untuk menuntut. Ibu hanya ingin bicara. Untuk pertama kalinya tanpa sombong, tanpa gengsi. Alicia menunggu. Terima kasih sudah biarkan Ibu masuk. Lanjut Bu Rani. Suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Untuk semuanya. Untuk setiap hinaan. Untuk setiap luka yang Ibu tanamkan di hati kamu. Alicia tidak langsung menjawab. Ia menatap wanita itu, yang dulu begitu congkak, kini begitu kecil dan rapuh di hadapannya. Ibu sadar, Ibu terlalu buta. Terlalu banyak mendikte hidup anak Ibu, sampai lupa bahwa kamu juga manusia. Kamu bukan pembantu, bukan pelayan, dan bukan perempuan murahan seperti yang dulu Ibu tuduhkan. Satu tetes air mata jatuh di pipi Bu Rani. Alicia menarik napas dalam. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya tidak membenci Ibu, Bu. Saya cuma belajar berhenti mengharapkan cinta dari tempat yang tidak mau memberikannya. Bu Rani menangis. Lina hanya menunduk. Kalau Ibu dan Lina datang hanya untuk minta maaf, saya sudah maafkan dari hati yang paling dalam, kata Alicia. Tapi kalau Ibu berharap saya kembali ke keluarga Ibu, saya minta maaf. Itu tidak mungkin. Bu Rani mengangguk lemah. Ibu nggak minta itu. Ibu cuma ingin melihat kamu bahagia, walau bukan lagi sebagai menantu. Sore itu, Alicia mengantar Bu Rani dan Lina turun ke lobi. Di sana, sudah terparkir deretan mobil mewah, sebuah Bentley hitam untuk Alicia, dan 2 mobil pengawal di belakangnya. Beberapa tamu di lobi berbisik-bisik melihat pemandangan itu. Lina menoleh pada ibunya yang kembali mematung. Ibu nggak apa-apa? Bu Rani menggeleng lemah. Sakit yang paling besar bukan karena kehilangan menantu yang hebat, ucapnya pelan. Tapi karena dulu, waktu dia hanya pakai motor tua dan sandal jepit, aku bahkan nggak pernah mau tanya, kamu capek? Atau sudah makan? Matanya menatap Alicia yang sedang berbicara dengan pengawal di dekat mobilnya. Dan sekarang, ketika dia berdiri dengan kemegahannya, aku sudah kehilangan hak untuk memanggilnya Nak. Malam itu, Alicia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop yang penuh dengan strategi ekspansi pasar ASEAN. Namun pikirannya melayang. Ia membuka album foto lama di komputernya. Ada foto pernikahannya dengan Teguh. Ia tersenyum pahit, lalu matanya tertumbuk pada foto masa kecil. Dirinya, Pak Rendra, dan Nikomput Maura sedang bermain di pantai. Ia menarik napas. Kini ia paham. Hidup bukan tentang balas dendam, tapi tentang mengambil kembali kendali atas harga diri yang pernah dirampas. Ia tidak butuh pengakuan dari orang yang menjatuhkannya. Ia hanya butuh memaafkan dirinya sendiri, karena pernah diam di saat harus melawan. Ponselnya berdering. Les, sapa suara di ujung sana. Ini Revan. Besok jadi ketemu di event investasi? Alicia tersenyum. Revan, teman masa kecil yang kini menjadi CEO perusahaan teknologi rintisan yang sedang naik daun. Tentu, kita bertarung sehat ya, bukan pakai gengsi. Revan tertawa kecil. Seperti biasa, Liz. Tapi jangan terlalu galak. Investorku belum siap diserang Alicia Mahendra yang sudah bangkit.
Alicia tertawa kecil, hangat, jujur. Malam itu ia tidur dengan tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, ia hidup dengan wajah asli, bukan topeng yang dibuat demi diterima orang lain. Malam itu ia tidur dengan tenang. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, ia hidup dengan wajah asli, bukan topeng yang dibuat demi diterima orang lain. Namun, di sudut lain kota Jakarta, suasana berbeda menyelimuti rumah keluarga Teguh. Rumah yang dulunya ramai dengan canda tawa kini sunyi, hanya diisi oleh desahan napas berat dan penyesalan yang mendalam. Bu Rani duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan dirinya, Teguh, dan Alicia dalam balutan pakaian pernikahan yang megah. Wajah Alicia yang tersenyum lebar kini terasa seperti ejekan atas kebahagiaan yang telah direnggut oleh kesombongan dan prasangka. Teguh masuk ke ruangan dengan langkah berat, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu kepada ibunya dan duduk di sampingnya. "Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana," ucap Teguh. Suaranya parau. Bu Rani menghela napas panjang. "Kita sudah kehilangan segalanya, Teguh. Bukan hanya Alicia, tapi juga harga diri dan kepercayaan orang-orang." Teguh menunduk, menatap cangkir teh di tangannya. "Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya, tapi ternyata aku hanya memperburuk keadaan." Bu Rani menatap anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kita harus belajar dari kesalahan kita, Nak. Mungkin ini saatnya kita memulai dari awal, dengan rendah hati dan penuh penyesalan." Teguh mengangguk pelan, menyadari bahwa jalan menuju penebusan masih panjang dan berliku. "Kita harus belajar dari kesalahan kita, Nak. Mungkin ini saatnya kita memulai dari awal, dengan rendah hati dan penuh penyesalan." Teguh mengangguk pelan, menyadari bahwa jalan menuju penebusan masih panjang dan berliku. Tapi diam-diam, hatinya berkata lain. Ia merindukan Alicia. Merindukan senyum teduhnya, kesabaran yang tak pernah habis, bahkan suaranya yang lembut saat memintanya untuk sekadar makan bersama. Kini semua itu hanya tinggal kenangan, tersapu oleh keegoisan dan kebodohannya sendiri. Beberapa hari berlalu dalam kesunyian dan suasana yang serba canggung. Teguh kehilangan pekerjaannya di perusahaan tempat ia bernaung selama bertahun-tahun. Pemecatan yang dilakukan oleh ayah Alicia bukan sekadar keputusan bisnis, tapi sebuah pernyataan keras bahwa keluarga Alicia tidak akan membiarkan anak mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun. Bu Rani, yang sebelumnya selalu membusungkan dada sebagai mertua, kini harus menelan pil pahit dari reputasi yang runtuh. Tetangga-tetangga mulai berbisik, mengolok diam-diam, dan tak lagi memandangnya dengan hormat seperti dulu. Namun, jauh dari situ, di sebuah gedung tinggi yang berdiri megah di jantung ibu kota, Alicia memulai harinya dengan langkah baru. Hari itu, ia mengenakan blazer putih gading dan celana panjang hitam, tampil sebagai sosok wanita tangguh yang jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Rambutnya diikat sederhana, dan wajahnya memancarkan aura tenang dan percaya diri. Alicia kini kembali aktif di jajaran direksi perusahaan keluarganya. Tak sekadar menjadi putri pemilik, tapi ia memang layak di posisi itu. Dedikasinya, kemampuannya dalam manajemen, serta koneksi luas yang ia bangun diam-diam selama bekerja sebagai karyawan biasa, menjadikannya sosok yang diperhitungkan. Pagi itu, ruang rapat dipenuhi para eksekutif muda dan staf senior yang menunggu arahan darinya. Alicia membuka laptopnya, lalu memulai presentasi ekspansi bisnis ke 3 negara Asia Tenggara dalam waktu 2 tahun ke depan. Ucapannya tenang, runut, penuh pertimbangan, dan tak ada satupun keraguan yang tampak dari wajahnya. Usai rapat, sekretaris pribadinya menghampiri. "Bu Alicia, ada seorang pria yang datang ke lobi. Mengaku bernama Teguh. Katanya ingin bertemu sebentar saja." Alicia mematung. Hatinya berkecamuk. Nama itu tak asing, tapi rasanya seperti berasal dari kehidupan yang berbeda. Ia menarik napas pelan lalu menjawab, "Tolong sampaikan saya sedang rapat sepanjang hari." Ia tidak sedang berbohong. Ia memang memiliki jadwal rapat hingga malam. Tapi lebih dari itu, ia belum siap. Ia belum siap untuk membuka luka yang belum sembuh benar.
Ia belum siap untuk kembali melihat wajah yang pernah mencintainya dan juga menghancurkannya. Di lobi gedung, Teguh duduk termenung, mengenakan kemeja lusuh dan sepatu yang sedikit tergores. Penampilannya jauh dari rapi seperti dulu. Ia memegang secarik surat tulisan tangan, permintaan maaf. Tapi surat itu tetap utuh di tangannya, belum sempat diberikan. Ia tahu dirinya tak layak meminta maaf. Tapi ia juga tahu ia tak bisa hidup dengan membiarkan semua ini tak terjelaskan. Baginya, Alicia bukan hanya istri. Ia adalah rumah. Ia bangkit dari kursi tunggu dengan langkah gontai, lalu keluar dari gedung tanpa sepatah kata. Dalam hatinya ia berdoa, semoga ada hari lain, kesempatan lain, untuk menebus semuanya. Hari demi hari berlalu. Nama Alicia semakin dikenal. Ia muncul dalam majalah bisnis, diundang menjadi pembicara seminar wanita muda sukses. Bahkan dilirik sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif nasional. Meski begitu, Alicia tak pernah pamer. Ia tetap rendah hati, bahkan masih kerap datang ke rumah kos lamanya, dan membantu pemilik kos mengangkat galon air, hanya untuk mengingat dari mana ia memulai. Sore itu, ia duduk di balkon penthouse apartemennya, memandangi senja. Di sampingnya, sang ibu duduk tenang, menyuguhkan teh hangat. "Alicia," ucap sang ibu pelan. "Kamu sudah melampaui harapan siapapun, tapi ibu tahu, kadang hati kamu masih belum tenang." Alicia tersenyum. "Aku nggak menyesal pernah menikah dengan Teguh, Bu. Justru itu yang membuat aku jadi seperti sekarang. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa kembali ke tempat yang sama dan berharap hasil yang berbeda." Sang ibu mengangguk pelan, lalu menatap mata putrinya dalam-dalam. "Kalau suatu hari dia minta maaf, kamu siap memaafkan?" Alicia terdiam sejenak, lalu berkata, "Memaafkan? Ya. Tapi melupakan dan kembali? Tidak." Sementara itu, di rumah yang mulai usang, Teguh berlutut di ruang sholat, menengadahkan tangan dengan mata basah. "Ya Tuhan, jika memang aku tak pantas untuknya, maka berikan aku hati yang ikhlas. Tapi jika aku masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, beri aku kekuatan untuk tak menyerah." Tangisnya pecah. Di kamar sebelah, Bu Rani hanya bisa mendengarkan. Ia juga menangis. Menangisi egonya, kesombongannya, dan keangkuhannya yang kini membuat anaknya kehilangan segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rani juga bersujud. Bukan untuk minta dikabulkan keinginan, tapi meminta dimaafkan atas segala dosa yang ia lakukan pada seorang gadis yang hanya ingin mencintai keluarganya. Pagi harinya, rumah tua itu dipenuhi keheningan. Tak ada suara omelan Bu Rani, tak ada juga langkah terburu-buru Teguh seperti biasanya. Mereka berdua hanya duduk di meja makan, memandangi bubur ayam yang sudah dingin. "Ibu," suara Teguh pelan. Bu Rani mengangkat wajahnya, matanya sembab. "Ya, aku mau ke rumahnya Alicia hari ini. Bukan untuk minta dia kembali, tapi aku ingin minta maaf. Sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak mau melihatku lagi, aku harus minta maaf dengan sepenuh hati." Bu Rani menatap anak lelakinya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu, mungkin ini bukan tentang memperbaiki hubungan, tapi tentang menebus rasa bersalah yang telah menumpuk dan menyiksa batin mereka setiap hari. Sementara itu, di kediaman keluarga Alicia, yang kini jauh dari kesan sederhana, suasana begitu ramai dan cerah. Hari itu merupakan hari ulang tahun ayah Alicia yang ke-60. Sebuah pesta kecil digelar di taman belakang rumah, lengkap dengan tenda putih elegan, bunga segar, dan iringan alunan musik klasik dari biola. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman depan, dari Rolls-Royce hingga Lamborghini Aventador, semua milik tamu undangan dan koleksi pribadi keluarga. Di tengah gemerlap pesta itu, Alicia mengenakan gaun hijau zamrud sederhana namun elegan, menonjolkan pesona alaminya tanpa kesan berlebihan. Ia tertawa lepas di samping ibunya, menyambut tamu-tamu yang datang dari kalangan pejabat, artis, hingga pengusaha terkemuka. Tiba-tiba, suara mesin motor tua terdengar memasuki kawasan depan rumah. Seorang satpam mengerutkan dahi dan segera menghampiri pengendara yang tampak canggung. Teguh, dengan mengenakan kemeja putih kusam dan celana hitam yang mulai lusuh,
Ia turun dari motor dengan wajah penuh keraguan. Ia tak menyangka pesta semegah itu tengah berlangsung. Ia merasa kerdil, amat sangat kerdil. Mobil-mobil mewah di sekitarnya seakan menertawainya. Satpam mendekat. Ada keperluan, Pak? Saya ingin bertemu Bu Alicia. Hanya sebentar. Saya mantan suaminya.